Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, kelas PSBKD Stambuk 2021. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Maharani Dalimunte SPD MPD dan Ibu Susilawati Amdayani SSI MSI. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Debbie Febiola Damanik, NIM 42131310006, Kevin Sunario, NIM 42131311042, Melanie Pasca Angelina, NIM 42131311021, Veronisa Raja Guguk, NIM 42124311001, dan Weslita Sitohang, NIM 42111131014. Mari kita saksikan bersama terkait struktur atom. Struktur atom. Atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron berada di dalam inti atom, sedangkan elektron terus berputar mengelilingi inti atom karena muatan listriknya. Semua elektron bermuatan negatif dan semua proton bermuatan positif. Sementara itu, neutron bermuatan netral. Elektron bermuatan yang negatif ditarik oleh proton yang bermuatan positif pada inti atom. Dalam hal ini, semua atom di alam semesta akan terjadi bermuatan positif karena ada kelebihan muatan listrik positif di dalam proton. Akibatnya, semua atom akan saling bertolak satu sama lain. A. Perkembangan teori atom. Konsep atom dikemukakan oleh Demokritos yang tidak didukung oleh eksperimen yang meyakinkan, sehingga tidak dapat diterima oleh beberapa ahli ilmu pengetahuan dan filsafat. Pengembangan konsep atom-atom secara ilmiah dimulai oleh John Dalton tahun 1805, kemudian dilakukan oleh Thomson pada tahun 1897. Rutherford pada tahun 1911, lalu disempurnakan oleh Bohr pada tahun 1914. Hasil eksperimen yang memperkuat konsep atom ini menghasilkan gambaran mengenai susunan partikel-partikel tersebut di dalam atom. Gambaran ini berfungsi untuk memudahkan dalam memahami sifat-sifat kimia suatu atom. Gambaran susunan partikel-partikel dasar dalam atom disebut model A. Pertama, ada model atom Dalton. Isi teori model atom Dalton: 1. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi. 2. Atom digambarkan sebagai bola pegal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri atas atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Selanjutnya, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat sederhana. Misalnya, air terdiri atas atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat sederhana. Adapun kelemahan dari model atom Dalton, yang pertama, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, tidak dapat menjelaskan reaksi antar atom, dan tidak dapat membedakan unsur. Kelebihan dari model atom Dalton ini sesuai dengan hukum kekekalan massa dan dapat menjelaskan hukum perbandingan tetap. Kedua, ada model atom Thomson. Atom adalah bola bulat bermuatan positif dan di permukaan tersebar elektron yang bermuatan negatif. Kelebihan dari model atom Thomson ialah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti, atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kelemahan model atom Thomson
Model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Yang ketiga, ada model atom Rutherford. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif dan massa atom terpusat pada inti atom. Kelemahan dari Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Adapun kelebihan dari model atom Rutherford ini membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh di dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi, sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jauh ke dalam inti. Yang keempat, ada model atom Niels Bohr. Isi teori atom Niels Bohr yang pertama, atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika beralih ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi lebih rendah. Elektron akan memancarkan energi. Yang ketiga, kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Adapun kelebihan dari model atom Niels Bohr ini, elektron tidak mengorbit mengelilingi inti melalui sembarang lintasan, tapi hanya melalui lintasan tertentu dengan momentum sudut tertentu tanpa melepaskan energi. Yang kedua itu, elektron dapat berpindah hanya dengan melepaskan dan menyerap energi sebesar Hf atau energi foton. Kelemahannya itu yang pertama, lintasan elektron yang sebenarnya masih mempunyai subkulit orbital, bukan hanya berupa lingkaran. Yang kedua, model atom Bohr hanya dapat menerangkan model atom hidrogen, belum dapat menerangkan model atom elektron banyak. Yang terakhir itu, teori Bohr tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam kimia dengan baik, termasuk pengaruh medan magnetik terhadap atom. B. Partikel dasar. 1. Partikel-partikel atom. Atom tersusun atau terdiri dari partikel dasar, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron berada dalam inti atom, sedangkan elektron berada di sekeliling inti atom sebagai kulit atom. Proton dan neutron berada di inti atom. Proton adalah partikel atom yang bermuatan positif. Neutron adalah partikel atom yang tidak bermuatan. Dan elektron berada di kulit atom, yaitu elektron adalah partikel atom yang bermuatan negatif. Elektron. Percobaan tabung sinar katode pertama kali dilakukan oleh William Crookes pada tahun 1875. Hasil eksperimennya yaitu ditemukan seberkas sinar yang muncul dari arah katode menuju ke anode yang disebut sinar katode. Yang kedua, George Johnstone Stoney tahun 1891
yang mengusulkan nama sinar katode disebut elektron. Kelemahannya, tidak dapat menjelaskan pengaruh elektron terhadap perbedaan sifat antar atom suatu unsur dengan atom dalam unsur lainnya. Selanjutnya, Anthony Henry Becquerel tahun 1896 menemukan sinar yang dipancarkan dari unsur-unsur radioaktif yang sifatnya mirip dengan elektron. Nah, yang terakhir ada Joseph John Thomson tahun 1897 melanjutkan eksperimen William Crookes, yaitu pengaruh medan listrik dan medan magnet dalam tabung sinar katode. Hasil percobaannya ini menunjukkan bahwa sinar katode dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Hal ini membuktikan terhadap partikel bermuatan negatif dalam suatu atom. Selanjutnya itu yang ketiga ada inti atom. Rutherford melakukan penelitian menambahkan lempeng tipis emas. Jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng, sehingga muncullah istilah inti atom. Ernest Rutherford dibantu oleh Hans Geiger dan Ernest Marsden tahun 1911 menemukan konsep inti atom didukung oleh penemuan sinar X oleh W.S. Roentgen tahun 1895 dan penemuan zat radioaktif pada tahun 1896. Percobaan Rutherford digambarkan sebagai berikut. Teman-teman dapat melihat pada layar yang telah kami tampilkan di sebelah kanan. Hasil percobaan ini membuat Rutherford menyatakan bahwa hipotesisnya bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom bersifat netral. Massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada dalam inti atom, sehingga dapat diprediksi bahwa ada partikel lain dalam inti atom. Selanjutnya itu ada proton. Jika massa elektron 0, berarti suatu partikel tidak mempunyai massa. Namun pada kenyataannya, partikel materi mempunyai massa yang dapat diukur dan atom bersifat atom netral. Eugen Goldstein tahun 1886 melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katode yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. Hasil eksperimen tersebut membuktikan bahwa pada saat terbentuk elektron yang menuju anode, terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melalui lubang pada katode. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada neutron. Prediksi dari Rutherford memicu bahwa Bose dan H. Baker tahun 1930 melakukan eksperimen penambahan partikel pada inti berilium dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. James Chadwick tahun 1932 ternyata partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi bersifat netral atau tidak bermuatan dan masanya hampir sama dengan proton. Partikel ini disebut neutron. Nomor atom dan nomor massa. Nomor atom atau Z menunjukkan jumlah proton atau muatan positif atau jumlah elektron dalam atom tersebut. Nomor atom ini merupakan ciri khas suatu unsur. Oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya, sehingga nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron. Selanjutnya itu ada nomor massa yang disimbolkan dengan A. Massa elektron sangat kecil dan dianggap nol, sehingga massa atom ditentukan oleh inti atom, yaitu proton dan neutron. Nomor massa menyatakan banyaknya proton dan neutron yang menyusun inti atom di dalam suatu unsur. C itu partikel dasar penyusun atom. 1. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut.
Struktur atom menggambarkan bagaimana partikel-partikel dalam atom tersusun. Atom tersusun atas inti atom dan dikelilingi elektron yang tersebar dalam kulit-kulitnya. Secara sistematisnya, teman-teman mampu melihat gambar pada layar. Nah, yang kedua itu, sebagian besar atom terdiri dari ruang hampa yang di dalamnya terdapat inti yang sangat kecil di mana massa dan muatan positifnya dipusatkan dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Inti atom tersusun atas sejumlah proton dan neutron. Jumlah proton dalam inti atom menentukan muatan inti atom, sedangkan massa atom ini ditentukan oleh banyaknya proton dan neutron. Penjelasan terakhir yaitu terkait isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah atom yang mempunyai nomor sama tetapi memiliki nomor massa berbeda. Setiap isotop satu unsur memiliki sifat kimia yang sama karena jumlah elektron valensinya sama. Isotop-isotop unsur ini dapat digunakan untuk menentukan massa atom relatif. Atom tersebut berdasarkan kelimpahan isotop dan massa atom semua isotop. Selanjutnya itu ada isobar. Isobar adalah unsur yang memiliki nomor atom berbeda tetapi nomor massa yang sama. Terakhir yaitu isoton adalah atom-atom yang berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Sekian penjelasan terkait struktur atom yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan terkait struktur atom yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.